Baik, listeners, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam Perspektif Indonesia. Sebagaimana biasa, kita akan mengudara 2 jam mendatang, dan kita hadir di berbagai platform di radio. Kita mengudara di 2 jaringan radio, yaitu Smart FM dan juga di Sonora. Kita juga mengudara lewat YouTube di Radio Smart FM, dan di berbagai gawai kita bisa juga didengarkan lewat audio streaming di Radio Smart FM at radiosmartfm.com. Hari ini kita membahas, pasti mudah ditebak, tidak mungkin tidak, kita akan membahas pemilihan presiden negara yang sangat penting di muka bumi Allah ini, yaitu Amerika Serikat, United States of America. Ya, pasti penting karena satu, mereka jumlah penduduknya besar, melting pot, dan berdemokrasi. Ada yang juga besar jumlah penduduknya tapi tidak berdemokrasi. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber. 3 diantaranya kita akan mintai cerita juga di Amerika sana, di tempatnya langsung. Saya mulai dari ladies first ya, Pak Juhairi ya. Of course. Ya, saya mulai dari Ibu Eva Mazrieva yang ada di DC, Washington DC, yang mungkin beberapa jam lalu habis live on air di depan Gedung Putih. Selamat pagi dan selamat apa di sana? Malam ya? Malam. Selamat pagi, Bang Ican. Baik Eva, semoga sehat selalu. Ya. Saya menuju Illinois, menuju Chicago, ada Ibu Ratri, Dr. Ratri Istania, adalah pengajar di Political Science Loyola University. Selamat pagi dan selamat malam di sana, Dr. Ratri. Selamat pagi, Bang Ican. Selamat pagi semuanya. Selamat malam buat yang ada di Amerika. Baik. Di New Jersey, di Princeton, ada juga langganan kita, teman kita. Beliau adalah sering menjadi narasumber utama kami untuk isu-isu pandemi kesehatan, yaitu Pak Juhairi Muhtar, PhD, yang sekarang mungkin sedang di rumah juga, Pak Juhairi. Selamat malam di sana. Selamat pagi, Bang Ican. Selamat pagi semua. Selamat malam, Bu Eva, Bu Ratri. Wilujeng Enjing di Indonesia. Ya, di dalam negeri kita punya ahli dari pengajar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Dr. Teguh Reza Shah. Wilujeng Enjing Sedayana. Sami-sami. Keluar Bandung ya, Bapak. Kita akan bentar lagi jadi radio Priangan ini. Ya, Pak Makarim Wibisono belum bergabung, sedang diupayakan. Beliau sih ada di ibu kota Indonesia satu lagi, yaitu di Yogyakarta. Kita akan coba hubungi Pak Makarim nanti, tapi saya kira tidak keberatan jika minta cerita dulu dari sana. Saya ingin dulu ke Ibu Eva, yang barangkali merupakan seorang wartawan, jurnalis, produser di Voice of America. Medianya media plat merah juga, jadi pasti punya banyak informasi yang kita dapatkan dari jantung Amerika. Silakan Eva dari Washington DC. Ya, makasih Bang Ican. Sebenarnya saya nih dulu anak buahnya Ican di Jakarta, cuma sekarang aja pindah ke plat merah biar ada warna-warni lah kehidupan Ican ya. Jadi sebetulnya kalau bisa diceritakan di sini agak-agak berdebar-debar juga, sama mulesnya barangkali, baik yang di DC, di Chicago, Mbak Ratri atau Pak Juhairi, dan juga di Indonesia sama mulesnya dengan yang di Amerika. Dan kalau kita bicara dengan warga Amerika di sini, mereka juga nggak habis pikir dengan begitu terpecahnya, how US is so divided begitu ya. Oke, misalnya dibilang Pak Trump sama ini kebijakannya banyak yang kontroversial, atau kebijakannya dianggap sangat pro Amerika, sangat Amerika first selalu. Tapi kenapa juga masih ada 50% lainnya yang mendukung Biden? Dan sebaliknya, jika dianggap Biden atau Partai Demokrat berhasil misalnya, dan mereka selama ini menggembar-gemborkan akan adanya blue wave pada saat pemilu, toh nggak terjadi juga. Jadi sama-sama persis 40, 50, 50, 40 gitu. Sampai sekarang ini di berhadapan ya. Seperti negerinya Pak Teguh Reza Shah dong ya. Ya, Bapak. Tapi kita berakhir damai, Bapak. Alhamdulillah. Amin. Oke, nanti kita lihat apakah solusi Indonesia dipakai juga di Amerika. Silakan Eva lanjutkan. Karena swing states ini ternyata memang
Pengaruh. Saya kira ini salah satu pilpres yang belum pernah kita lihat hasilnya begitu lama. Biasanya kan cepat sekali, ada quick count dan selesai, dan ada pidato, saling menelpon, bahkan yang paling tegang Al Gore dan George Bush Jr. Tapi sekarang beda, bagaimana Eva? Ya, jadi di Amerika ini masih hari Jumat nih, 6 November jam 9 malam ya, Ican ya. Ini berarti baru 3 hari dari hari Pilpres. Tapi kita udah bisa lihat bahwa ternyata tingkat partisipasi politik kita justru tertinggi dalam sejarah Amerika ya. Ratri mungkin bisa diceritakan nanti. Karena waktu even Obama saja itu masih 58-55%, tapi yang sekarang ini sudah hampir 65% orang yang memilih. Jadi siapapun yang terpilih dalam Pilpres kali ini, dan sejauh ini yang diproyeksikan menang adalah calon presiden Partai Demokrat Joe Biden, itu bakal jadi presiden yang memang punya power yang cukup kuat, karena memang partisipasi politik warganya sangat besar. Meskipun tadi yang kita sampaikan terpecahnya cukup kuat. Jadi Biden sekarang masih memimpin dengan 50,6%, lalu ada Donald Trump dengan 47,7%. Dan tadi kalau Ican tanyakan bagaimana dengan negara-negara bagian yang sangat berpengaruh ya, the battleground states yang memang tiba-tiba suka flip gitu, kayak Pennsylvania biasanya mendukung Demokrat, tapi tahun 2016 lalu tiba-tiba flip ke Partai Republik, dan juga yang di Arizona misalnya. Itu masih harus kita tunggu, karena hari ini saja Chan, kami jantungan juga ketika tiba-tiba Georgia bilang kita mau recount, kita harus mau menghitung kembali, hitung ulang. Ditambah misalnya dengan pernyataan-pernyataannya Presiden Trump. Saya ada sedikit nih, Bang Ican, mungkin kita bisa dengar sedikit aja Bang Ican, supaya pendengar kita juga dapat gambaran kenapa sih Trump pede sekali misalnya untuk mengajukan gugatan hukum. Ini klaim kemenangan yang dia sampaikan pada hari Rabu ya, pada hari Rabu. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Jadi dia. Our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud on our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Ya, jadi perintah itu atau komando itu disampaikan beliau dari Gedung Putih ya. Dia minta semua proses penghitungan suara dihentikan dan kita akan maju ke Mahkamah Agung. Nah, selang beberapa jam setelah pernyataan itu, para pendukungnya langsung menyerbu kantor-kantor KPPS nih, Chan. Kantor-kantor pusat penghitungan suara yang ada di Arizona, ada di Georgia, ada di Pennsylvania yang lagi berhitung, itu diserbu oleh para pendukungnya Trump, karena memang komandonya dari pusat. Itu barangkali saya nggak ngerti, pastinya Presiden menyadari hal itu ya, cuma beliau tetap menyampaikan hal itu. Dan itu yang coba diredam oleh Joe Biden sehari kemudian dengan bilang, sabar dong, demokrasi ini emang messy, demokrasi ini emang butuh kesabaran, tapi ini yang menjadi beacon of hope. Beberapa calon, beberapa tokoh Partai Republik juga mulai mengatakan kepada Trump untuk berhati-hati dan tidak mengedepankan emosi dan segala macam ya. Dan saya kira kalau kita lihat Fox juga begitu, Fox sebagai siaran televisi yang agak condong ke Partai Republik juga kayaknya beda kali ini dengan mungkin bahkan sesekali lebih maju perhitungannya daripada CNN yang dianggap lebih dekat dengan Demokrat. Ya, tapi yang pasti mereka semuanya lebih hati-hati, sama seperti yang dilakukan di VOA atau yang lainnya, lebih konservatif. Oke, ada beberapa kantor berita masih berani udah taruh, Trump sudah menang 264 kursi, tinggal sedikit lagi nih 6 kursi. Kami masih tetap taruh di 253 karena memang penghitungan yang di Biden. Karena penghitungan yang ada di Arizona dan di Nevada belum selesai, meskipun kedua belah pihak bilang ini udah mulai biru muda nih, udah mulai condong ke arah Biden, tapi pada kenyataannya kita belum bisa taruh begitu karena selisih suaranya tipis sekali, sama seperti yang ada di Georgia. Selisih suara cuma 4.000, gimana kita nggak bisa deg-degan gitu ya. Mereka recount ya. Oke. Kalau bisa dikatakan yang terjadi di Amerika sekarang ini betul-betul tegang atau di negara bagian tertentu saja, mungkin ada penglihatan yang lebih luas di layar monitor VOA di situ, Eva? Sebetulnya pada dasar sih masih aman-aman aja, kecuali di negara bagian yang memang sensitif seperti Arizona tadi ya, yang ketika dapat komando memang proses penghitungan suara harus dihentikan. Karena pernyataan-pernyataan seperti misalnya kalau suaranya ilegal, kita akan ajukan gugatan. Di negara bagian yang saya kalah, kita akan ajukan
mengajukan gugatan hukum. Nah ini kan lucu juga. Jadi kalau negara bagian yang menang nggak diajuin gugatan hukum gitu loh. Jadi when it comes to me itu berarti votes, berarti suara, tapi kalau orang lain punya berarti fraud. Nah terminologi itu yang mesti diluruskan. Barangkali Bang Ican lihat bagaimana kemarin ketika Presiden Trump bicara juga lagi konferensi pers ya, dia langsung terang-terangan bilang saya sudah dicurangi, mereka ingin mencuri hasil pemilu dari saya. Dan dia yang disebut mereka itu adalah Partai Demokrat, perusahaan-perusahaan media, teknologi raksasa, dan mereka-mereka yang berkantung tebal, dibilang begitu. Itu ada salah satu stasiun televisi, MSNBC dan CNBC, itu langsung potong, jadi baru pernyataan itu baru kayak 3 menit, dia langsung potong, dia bilang maaf, kita nggak akan siarkan lagi hal-hal yang tidak bisa dikonfirmasi, tapi yang masih running terus tuh CNN masih running, Fox masih running, masih mengambil lengkap pidatonya, tapi banyak media yang sudah memilih untuk stop, ini udah nggak bisa nih, karena apa yang dia sampaikan tuh menimbulkan gejolak di tingkat akar rumput. Betul, di bawah. Ya. Di akar rumput ya. Baik. Oke. Baik, tadi pembuka kita itu suara dan wajah Ibu Eva dari sini di Zoom, kalau Anda ikut Zoom dan YouTube. Di radio tentu Anda dengarkan suaranya. Eva Mazrieva dari Washington DC, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Judulnya sih agak aman-aman itu, for Biden, for Trump. Dan kita akan nanti ke New Jersey juga, serta ke Illinois. Di Indonesia kita masih ada juga Dr. Teguh Reza Shah. Sambil menunggu Pak Makarim Wibisono. Saya Ican Lembah, kita kembali nanti setelah tayangan komersial dari studio Smart FM Jakarta. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, Smart Listeners dan juga pendengar dan sahabat Sonora juga yang mendengarkan kita di YouTube ini, di jaringan di YouTube maupun di Zoom. Kita kembali lagi dengan Perspektif Indonesia. Topik kita adalah Pilpres di Amerika, dan tadi sudah mendengarkan suara dari Eva Mazrieva melaporkan situasi dari Washington DC. Kita coba muter lagi sambil Pak Teguh Reza, agak sabar dikit Pak ya. Kita mau dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu teman-teman kita di sana. Mungkin setelah dengar suara Ibu Eva, saya mau ke Mbak Ratri, sabar ya. Saya mau ke New Jersey dulu ya. Oke, Pak Juhairi. Boleh, Bang Ican. Maaf, Bu Ratri, saya mendahului ya. Biasanya ladies first. Ya, jadi, tadi sudah lady-nya. Jadi berbicara masalah, begini pengamatan saya, Bang Ican ya. Banyak orang yang di tanah air bertanya, kenapa sih kok susah amat? Biasanya kan malam pertama langsung ada keputusan, begitu ya. Mungkin tahun 2000 pada saat itu memang anomali, sampai 37 hari baru Supreme Court, Mahkamah Agung memutuskan bahwa George W. Bush menang dari Al Gore. Tapi itu urusannya lain, itu hanya terisolasi di Florida, itu urusan yang lokal. Sekarang lebih rumit karena ada 3 kalau saya bilang Bang Ican. 1, itu karena COVID. Tidak bisa dipungkiri. Karena kita tidak bisa membuat orang bergerombol pada saat memilih. Jadi mau tidak mau, mereka harus diperbolehkan memilih lewat pos. Ya. Kadang sampai 2-3 minggu. Aturannya tergantung negara bagian, tapi lebih banyak proporsi vote pakai pos. Itu yang pertama. Jadi ada 3 macam sekarang, ada yang pakai pos, ada yang early vote. Nah, ada beberapa negara bagian yang membiarkan penduduknya datang ke tempat pemungutan suara, milih. Nah, yang ketiga, ya biasa pada hari itu. Nah, yang jadi masalah begini, terjadi pertarungan untuk memutuskan apakah vote yang lewat pos itu bisa dihitung duluan. Enggak bisa. Nah, jadi ada pertarungan politik di situ. Trump tahu persis. Karena apa? Dia dan pendukungnya memang nggak percaya COVID kan.
Jadi orang-orang Demokrat pasti itu juga pakai pos. Ya. Itu juga menarik ke Dr. Juhairi. Jadi kalau kita lihat tayangan televisi gitu, begitu teratur, ya Joe Biden punya stage, sementara di Trump serombongan, baik dia punya audiens maupun dia punya para bala kurawa itu tidak pakai masker. Nah itu, Silakan lanjut. Jadinya makanya sekarang jadi kayak suspense gitu ya. Karena apa? Mereka hitung duluan yang pada hari itu. Nah baru dihitung suara-suara yang belakangan. Kenapa Trump nggak mau dihitungi suara yang pos itu? Karena dia tahu yang banyak pos itu banyak Demokratnya kan. Dia nggak mau kelihatan kalah dong. Nah makanya jadi saling susul menyusul kan, itu yang pertama. Kenapa ini menarik dan rumit. Yang kedua, karena ini bukan popular vote, ini electoral. Jadi electoral vote. Jadi misalnya begini, California 45 ya, sekarang Georgia misalnya 11. Jadi meskipun orang bilang semua vote sama, sebetulnya enggak. Karena apa? Karena kalau misalnya California yang sudah dari turun-temurun blue, Demokrat, mereka udah biarin aja kan. Nah makanya peran di sini, peran swing vote atau peran battleground itu jadi lebih penting karena itu. Nah yang ketiga, kenapa ini rumit? Trump itu sendiri. Karena gaya kepemimpinan Trump, pola dia berbicara dan sebagainya, kedua belah pihak di kanan dan kiri jadi memanas gitu. Jadi sayap kanan yang ekstrim, sayap kiri yang ekstrim sama-sama panas. Akibatnya swing vote-nya itu sekarang berubah. Jadi tambah rumit kan. Dulu Georgia nggak pernah itu biru, ya kan? Sekarang awalnya memang merah, tapi disalib biru kan. Karena apa? Nah karena itu sentimen politik yang mulai memanas kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Arizona, mana ada Arizona biru, ya kan? Selalu merah. Cuma karena apa? Pada saat Trump menghina McCain di awal-awal kan, jadi sebagian dari mereka marah. Jadi itulah tiga macam itu yang saya pikir bikin ini jadi lebih rumit. Karena pertama COVID mau nggak mau, jadi mereka harus begitu. Tuh yang kedua karena sistem electoral vote, dan yang ketiga sistem kepemimpinan Trump gitu. Makanya sekarang saya lihat di TV hampir tiap jam terus menerus kan. Awalnya orang bilang pasti. Awalnya kan 2 hari yang lalu ya Mbak Ratri, Trump 213, Biden 253. Mereka bilang oke. Pada saat itu dia unggul di Nevada sama di Arizona. Tapi sekarang dia unggul juga di Pennsylvania dan juga di mana satu lagi yang di Georgia juga kan. Semuanya unggul. Jangan lupa Michigan dan Wisconsin, Pak. Ya. Nah, yang menarik itu susul menyusulnya lain. Kalau di Arizona itu Trump yang nyusul. Karena apa? Ternyata secara historis di Arizona dari dulu memang mereka sudah pakai pos gitu. Jadi bukan cuma karena COVID doang. Jadi kalau menurut saya begitu intinya Bang Ican. Kenapa ini lebih rumit? Ya karena 3 hal itu. Kalau sepertinya kalau melihat sekarang mungkin ujung-ujungnya Biden akan menang. Meskipun karena pasti protes gitu maksudnya. Tapi di Princeton dan New Jersey selalu aman ya. Jersey dari dulu blue blood, selalu biru, jadi nggak masalah di sini dan di daerah saya Princeton kebetulan agak cocoon, agak aman, bukan agak aman, sangat aman di sini. Jadi untuk itu alhamdulillah kita tenang aja di sini. Yang jadi masalah mungkin di Philadelphia karena apa ya? Pak Eva bilang itu ya, atau di Arizona atau di daerah-daerah yang swing vote seperti itu, swing state itu yang jadi kacau. Oke, saya coba beranjak lagi ke Illinois sekarang ya. Ada Mbak Ratri di sana. Bu Ratri, bagaimana situasi di sana? Bisa dicerita apa yang terjadi? Bagaimana pemantauannya walaupun sempat keluar rumah tentu bisa melihat. Terima kasih Bang Ican. Salam buat para narasumber yang luar biasa ini. Saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Eva dan juga Kang Juhairi ini tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Memang luar biasa. Saya
betul-betul memperhatikan, betul seperti pembicara sebelumnya, suspend. Ini tuh kayak nonton film Hollywood sekarang ini. Film-film yang ditunggu-tunggu kapan ini gongnya. Jadi seru sekali. Ini buat pemirsa di Indonesia tentu ini Amerika nih lagi dagelan apa lagi nih. Tapi saya memperhatikan bahwa memang demokrasi di Amerika ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Saya kira karena sistem yang sudah berlaku sudah lebih dari 200 tahun ini di challenge oleh orang yang tidak berasal dari establishment. Artinya seorang sosok Donald Trump ini dia itu kan bukan orang partai ya, bukan kader partai, bahkan dia sebelum jadi calon dari Republikan dia itu dari Demokrat. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Donald Trump dalam 4 tahun belakangan ini sudah mampu mempolarisasi sedemikian rupa Amerika yang tadinya ada median voters, ada orang-orang yang tengah-tengah yang bisa ke kanan dan ke kiri, ke Demokrat dan Republikan, sekarang sudah terpecah demikian jauhnya. Dan saya kira itu pada masa pandemi ini bisa membuat orang-orang malas untuk vote karena banyak sekali intimidasi. Ternyata seperti tadi Mbak Eva bilang, voter turns out-nya itu ternyata melebihi dari hasil tahun 2008, 2016, dan 2004. Lebih dari 62%, artinya ini pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat, Bang Ican, Amerika Serikat itu memiliki voter turns out yang begitu besar. Tadinya mereka stagnan saja, ya 60% atau 60%. Tapi karena himbauan para pesohor juga para tokoh Demokrat agar jangan tidur, harus ke bilik suara karena kalau enggak orang itu terpilih lagi. Nah, ada juga ini fenomena juga nih Bang Ican dan pemirsa lainnya. Donald Trump dengan retorikanya yang sedemikian meminggirkan minoritas, kulit hitam, kulit berwarna, Asia dan perempuan terutama, ternyata itu membuat mereka itu teraktivasi secara politik dan mereka justru keluar dari rumah berani dalam situasi ancaman COVID ini untuk kalau nggak mail in mengeposkan mailnya atau mereka datang sendiri ke bilik pemilihan umum. Itu menarik sekali dan sekarang ini yang tidak terdeteksi oleh survei-survei ini saya baru saja dengar pendapat dari seorang profesor dari Rutgers University di New Jersey, tetangganya Kang Juheri ini, beliau mengatakan bahwa ada yang tidak terobservasi naiknya pemilih dari kulit brown atau Latinx. Mereka ini ternyata melebihi partisipasi politik kulit hitam. Ini menarik sekali. Sedangkan yang berkurang sekarang ini kok justru kulit putih. Yang diperhatikan sekarang kulit putih, perempuan, ternyata itu bukannya mereka tidak memilih Trump. Mestinya mereka kan kesel dengan retorika Trump yang selalu meminggirkan perempuan. Ternyata mereka naik partisipasinya. Itu juga keanehan-keanehan yang bisa kita pelajari atau perhatikan ke depannya. Ini belum pernah ada yang memperhatikan seperti itu, Bang Ican. Ya, jadi yang jelas Pilpres kali ini selain tadinya ketajaman itu kan pada pernyataan politik. Kali ini lebih dalam dari politik, yaitu perasaan-perasaan etnik atau bahkan mungkin ras dan sebagainya yang akan keluar, dan itu saya kira ujian paling berbahaya bagi negeri ini yang memang diisi oleh melting pot atau diisi oleh berbagai macam suku, ras, agama dan sebagainya. Tapi secara umum kalau Mbak Ratri lihat, apakah ini ujungnya akan diselesaikan? Karena kita tahu beberapa pilpres termasuk yang cukup menegangkan waktu Al Gore itu, dan juga Hillary kemarin juga melawan Donald Trump juga agak sedikit dispute kecil. Tetapi kali ini nampaknya berbeda. Apakah kita akan melihat Amerika akan menyelesaikan lagi masalahnya? Kalau saya lihat Biden sih kelihatan tenang gitu ya, dia mengendalikan situasi dengan begitu baik. Tapi kita tidak tahu bagaimana situasi di Amerika sendiri, Mbak Ratri. Menyelesaikan masalah maksudnya, Bang Ican? Ya ini kan kelihatan tajam sekali nih, dan baru kali ini yang ribut besar itu adalah presiden yang sedang memegang kendali dan bahkan mau mengajukan dan mengancam sana sini. Ya, ini ada dua skenario yang mungkin akan dimainkan ya. Ini prediksi saya aja, dan dari pernyataan-pernyataan seperti Mitch McConnell sebagai pendukung dari ini ya dari Senat ya, karena dia adalah Senate Majority Leader dari Partai Republikan.
dan kemudian juga baru saja pernyataan dari Lindsey Graham, dan kemudian juga apa sih namanya, tadi juga saya dengar pernyataan dari Rudy Giuliani. Aduh, itu orang memang betul-betul ya gemes gitu saya lihatnya. Tapi saya pikir mereka ini padahal mereka punya platform yang sudah solid ya, Republikan ini, kan, tetapi membutuhkan sosok Donald Trump untuk menyatukan mereka begitu. Itu saya sangat menyayangkan sekali. Dan skenario-skenario yang saya prediksi akan dipakai itu ternyata sudah dijalankan satu persatu. Karena lawsuit dari kubu Donald Trump itu mulai dijalankan, antara lain adalah menginginkan Supreme Court yang sudah didominasi oleh Republikan dengan terpilihnya Amy Coney Barrett kemarin menggantikan almarhum Ruth Bader Ginsburg. Itu sekarang komposisinya kan condong konservatif, 6-3. Coba bayangkan apa saja yang diinginkan oleh Republikan, tanpa Donald Trump pun itu akan bisa jalan. Dan apalagi sekarang menginginkan Donald Trump untuk tetap berjaya, tetap menang, itu bisa dilakukan. Itu ingin mengulang apa yang terjadi mungkin di Florida, itu bisa terjadi. Dan kita lihat Georgia, itu bisa dijadikan medan pertempuran, battleground ini akan jadi battlefield mungkin. Saya pikir itu satu. Kedua, apa yang akan dijalankan, ini saya memperhatikan Lindsey Graham yang membicarakan kemungkinan salah satunya adalah membuat ini seperti kasus yang terjadi pada tahun 1876 ketika Hayes dan Tilden. Ini peristiwa yang bersejarah dalam Amerika Serikat karena pada saat itu backgroundnya adalah Civil War. Keduanya dari Republikan dan dari Demokrat itu memiliki selisih suara yang hampir seperti sekarang terjadi. Tapi karena pada masa itu harus berdamai, akhirnya kedua pihak pun bersepakat, dan setelah melalui ada Electoral Count Act itu untuk mendamaikan pada masa rekonstruksi pada zaman itu, pada akhirnya bersepakat bahwa yang akan menduduki pemerintahan adalah Hayes dari Republikan. Perlu diketahui juga pada saat itu Republikan itu Demokrat sekarang. Demokrat itu adalah Republikan gitu, jadi lucu juga itu. Dan ini untuk mendamaikan antara North dan South pada ketika itu akhirnya diberikan kesepakatan bahwa yang akan memerintah adalah Hayes, sedangkan yang akan memerintah di Kongres itu diberikan kepada dibagi lah ya, dibagi. Iya, itu dibagi, dan deal seperti itu legal. Sekarang juga jalan Indonesia mau dipakai, katanya sudah kirim utusan ke Donald Trump untuk menjadi defense secretary. Okay. itu banyak sekali itu dibicarakan, itu lucu juga tuh. Gak apa-apa, bagus juga. Kali ini sesekali kita yang diikuti oleh Amerika dong, boleh dong. Bangga kita Bang ya. Oke, itu tadi suara Dr. Ratri Istania dari Illinois, dan kita juga tadi sudah mendengarkan suara Pak Juhairi dari New Jersey, dan juga Mazri Eva dari DC, Washington DC. Nah, setelah ini saya akan lanjutkan dengan dua tokoh kita yang lain, yaitu Pak Teguh Reza Shah. Dr. Teguh Reza Shah adalah pengajar di penjajaran, dan sudah bergabung juga Dr. Makarim Wibisono, diplomat senior yang sekarang menjadi dosen, pengajar, dan pengamat masalah internasional. Kita akan lanjutkan nanti dengan Pak Makarim dan Pak Teguh Reza Shah setelah tayangan komersial dari studio Smart FM Jakarta. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Mulai lagi, dan tadi seperti janji saya akan menyapa Pak Teguh Reza Shah dan Pak Makarim Wibisono. Sebelum ke Pak Teguh, saya tanya dulu Pak Makarim, sekarang bisa on air ya? Di jalan tapi Pak. Oke, mikrofonnya tolong dinyalakan teman-teman studio. Oke, saya mulai dari Pak Teguh Reza Shah yang sudah mendengarkan tadi ulasan dan cerita laporan pandangan mata setelah dan analisa dari Eva di Washington DC, Ibu Ratri di Illinois, dan juga Pak Juhairi di New Jersey.
Dr. Teguh Reza Shah, waktu Anda, silakan. Terima kasih Pak. Kami di Indonesia Pak, biasanya tuh kalau baca teks demokrasi itu kan panduan kami itu Amerika Pak. Mereka mengatakan, teori-teori mengatakan Amerika itu adalah pusatnya demokrasi, demokrasi terbaik dunia. Kemudian Amerika adalah pusat-pusat kalau ingin belajar tentang penggunaan informasi dan teknologi. Pengelolaan negara yang baik adalah di Amerika Serikat. Kemudian juga check and balances idealnya di Amerika Serikat. Tapi akhirnya kami juga lihat bahwa ternyata demokrasi di kampung kita ini tidak kalah bagus dengan Amerika Serikat, Pak. Ya, akhirnya ya, syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Jadi saya mencoba melihat banyak sekali media-media di luar negeri mengatakan yang terjadi di Amerika Serikat ini akan berdampak kepada seluruh dunia. Mungkin ya. Kemudian juga dikatakan pasti berdampak ke Indonesia. Oke, dan akhirnya saya berpikir, kira-kira apa sih dampaknya kepada Indonesia? Kemudian, karena pada prinsipnya saya perhatikan antara Demokrat dan Republik itu adalah sangat realistis, Pak, dalam berhubungan dengan negara lain, termasuk Indonesia. Dan hubungan kita dan Amerika Serikat itu sudah punya fondasi yang lama. Fondasi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Udah puluhan tahun, dan hubungan kita ini selalu up and down ya. Bisa tahun 58 dia campur lah di Sumatera, dia kirim pilot namanya Ellen Pope yang mengganggu fasilitas pelabuhan dan fasilitas industri kita. Kemudian tahun 60-an awal dia dukung kita karena kita bisa menggunakan politik luar negeri bebas, aktif dan kreatif, Pak. Aneh kan? Padahal dia dengan Belanda itu punya hukum namanya NATO itu, Pak. Tapi dia dukung kita. Kemudian tahun 667 Pak Harto naik, dia dukung kita lagi. Kemudian kita bikin ASEAN, dia happy. Kemudian begitu tahun 75 ada masalah dengan krisis di Vietnam, dia dukung kita pula untuk proses integrasi tim. Jadi hubungan kita dengan dia tuh naik turun, Pak. Terakhir tahun 88-89 ya, Pak. Naik turun tapi banyak kita yang rugi, Pak ya. Betul, Pak. Makanya kita ini harus aktif, harus kreatif, Pak. Jadi kita harus mainkan payung hukum yang ada sekarang, itu namanya strategic partnership, Pak. Jadi banyak items-items yang belum kita isi penuh, Pak. Misalnya kerjasama intelijen, kerjasama alih teknologi, kerjasama ekonomi, kemudian riset maritim, itu pekerjaan besar kedua negara yang kita harus isi segera, Pak. Tapi bagaimanapun juga, Pak, bottom line-nya itu, Amerika Serikat itu sangat menghargai keberadaan kita di ASEAN, Pak. Karena Indonesia yang stabil, ASEAN yang stabil, itu merupakan daya dukung juga bagi kepentingan nasional dia, Pak. Jadi kemampuan kita menjaga keutuhan wilayah, darat, laut, udara, kemudian selat-selat strategis itu akan sangat menguntungkan Amerika Serikat, Pak. Jadi kalau kita berpikiran strategis, Indonesia ini sebenarnya kita mengharapkan Trump yang naik, Pak. Karena dengan Trump naik itu, iya, Pak. Karena ini Asia Pasifik itu akan dipelototin 24 jam, Pak. Nah, jadi kan ada nilai tambah bagi kita pun, walaupun jadi kita bisa konsentrasi dalam negeri. Tapi kalau Biden yang menang, nah ini, bagaimanapun Biden ini perlu waktu belajar lagi, Pak. Beliau pernah jadi mantan pres, tapi bagaimanapun dia harus membersihkan lingkungan yang sudah yang sangat dikritik oleh Trump sendiri, Pak. Makanya kan dengan Trump sekarang minta ini urusannya harus diambil alih oleh Mahkamah Agung, ya berarti kan ada masalah dalam birokrasi Amerika Serikat. Trump seperti tidak percaya pada ketokohan tokoh-tokoh demokrasi di dalam negeri, Pak, yang bekerja keras untuk menghitung suara. Dia seperti tidak percaya kepada FBI yang bisa mengendalikan dalam negeri. Dia sepertinya tidak percaya kepada Homeland Security. Dia seperti tidak percaya kepada aparatur pemerintah daerah yang kadang-kadang saya perhatikan bekerja itu melebihi panggilan tugas, Pak. Seringkali mereka disuruh pulang karena kelelahan begitu. Jadi ada pula yang dipecat sedang berunding. Aduh, Rex Pak. Tillerson. Ya begitulah, Pak. Demokrasi Amerika Serikat kita belajar aja dari sana.
Yang tidak kita lakukan di sini dilakukan di sana dengan lebih baik ternyata, Pak. Main pecat memecat, Pak. Jadi kalau Biden menang, ini kan banyak masalah dengan Cina, masalah dengan multilateralisme, masalah dengan berbagai perjanjian internasional bermasalah. Jadi saya pikir Biden 1-2 bulan ini akan tersita waktunya, Pak, buat pembenahan di dalam negeri, terutama sekali mencari elit-elit yang pas, Pak. Saya perhatikan, Pak, ya, selama Trump memimpin, dia itu memaksakan loyalitas elit itu juga kepada dia, Pak. Jadi misalnya elit-elit di White House, di State Department, di Pentagon itu konon, Pak, 25% itu digeser dan harus diganti dengan orang-orang yang pro Trump, Pak. Jadi saya pikir ada pekerjaan besar dari Biden ini untuk membenahi dalam negeri dulu. Ya, untuk itu ya kita harus mengambil manfaat dari kondisi ini. Karena Biden ini saya perhatikan orangnya sangat serius, sangat demokratis, dan dia mau dengar kata orang, Pak. Saya kaget, Pak. Saya pernah, Pak, 10 tahun lalu ke Amerika, Pak, dengan teman-teman Fulbright dari seluruh dunia, Pak. Kita diberi waktu 1 jam dengan Biden, Pak. Kita pikir Biden ini akan nguliahin kita, Pak. Wah, ternyata enggak, Pak. Kita duduk melingkar, 10 orang, Biden di tengah, duduk dengan santai, dia ada notes, dia ada pulpen, dia catat nama kita masing-masing siapa, dari mana, profesi apa, kemudian bagaimana kita mengevaluasi hubungan kita dengan Amerika Serikat, dan kemudian dia minta saran, apa ke depan Amerika dengan negeri Anda itu bagusnya bagaimana, begitu. Dan beliau mencatat dengan sangat baik, dengan tulisan tangan yang baik, dan terakhir 15 menit terakhir beliau mensamerikan dengan sangat baik pula, Pak. Jadi saya pikir kalau dia memperlakukan kami orang asing dengan sangat santun, sangat hormat begini, Pak, ya tentunya dia akan mengelola dunia, saya pikir tidak kalah baiknya dengan Donald Trump, Pak. Jadi insya Allah kita berharap kalaupun Biden yang naik, ya insya Allah lah dunia lebih tertib, Pak. Dunia lebih tenang, Pak. Lihat figur Biden itu orang tenang. Tidak muncul tweet tiap jam, ya. Betul, Pak. Baik. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah. Terima kasih, Bandung. Dari Bandung kita mau balon terapi, kita mau ke Jogja. Jogja juga ada 1 jam dikuasai nih. Pak Makarim lagi di Jogja. Halo Pak Makarim Bisono. Selamat pagi. Ya, saya mendengar dapat mengganggu jadwal liburan Pak Makarim nih. Enggak apa-apa. Saya senang kalau dengan Pak Ican dengan Smart FM ini kita senang. Ya. Baik. Saya terima kasih sekali atas kesempatan ini, ya. Karena teman-teman juga secara tajam sudah melihat, ya, bagaimana dimensi daripada pemilihan umum pada saat ini, ya, pada saat Donald Trump itu ikut, ya. Karena di sini masalahnya tidak menyangkut pada substansi pembahasan, ya, tetapi menyangkut mengenai bagaimana melihat proses daripada pemilihan umum itu sendiri, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa perilaku Donald Trump membawa dampak pada pemilih-pemilih. Nah, kemudian dia baru sadar bahwa ternyata apa-apa yang telah dilakukan oleh Donald Trump itu tidak mengharapkan atau tidak diharapkan seperti apa yang diharapkan, ya. Nah, oleh karena itu dia kemudian bereaksi bagaimana dia men-challenge ini, ya. Sebenarnya tanggapan untuk Donald Trump ini kan sebenarnya ada 3, ya. 1, dia bisa mengaku kalah aja seperti yang dilakukan oleh Al Gore, ya. Setelah hasil dari pemilihan umum. Kedua, dia itu bisa meminta diulang kembali, ya, untuk karena misalnya saja beberapa persyaratan-persyaratan yang di luar ketentuan undang-undang atau ketentuan dari peraturan KPU. Dan ketiga, baru membawa ke pengadilan, ya. Nah, kalau saya perhatikan, ya, teman-temannya sendiri ada yang sudah tidak lagi tahan, ya, mendengar argumentasi dari Donald Trump yang mencoba mengeyel-ngeyel untuk mempertanyakan legalitas daripada pemilihan umum ini. Tetapi kan dia ada beberapa orang seperti Rudy Giuliani, ya, dan tokoh-tokoh hukum yang menyenangi pertarungan hukum mengenai hal ini. Jadi di sini dia ini sebenarnya intinya adalah tidak mau melepaskan jabatannya, gitu, ya. Nah, tetapi dukungannya sekarang sudah ke Biden, gitu. Nah, jadi oleh karena itu sekarang masalahnya itu adalah bagaimana tata nilai daripada
peraturan perundangan di Amerika Serikat mengenai pemilihan umum ini. Ya, kita melihat ya nanti kalau memang dia minta diulang kembali kan berarti akan menjadi proses yang lama sekali. Ya, kedua, kalau ini diajukan ke pengadilan, maka pengadilan ini harus dimulai dengan pengadilan negara-negara bagian masing-masing. Ya, nah kemudian setelah itu dari Senat ikut mau menanggapinya, dan di situ Senat itu mayoritas kan adalah orang-orang Republik. Ya, jadi di sini adalah bayangan yang diharapkan oleh Trump bahwa saya bakal menang dengan cara menentang ini gitu. Nah ini yang dia coba coba pikirkan lah gitu. Tapi ya kita kan nggak tahu ya. Dan kelihatannya Pak, kalau saya perhatikan dari jauh gitu, kelihatannya dunia alam tidak sedang memihak dia. Jadi mungkin dalam tanda petik kegilaan yang dulu itu terstruktur sekarang tidak terstruktur. Saya lihat sih sudah tidak sistematik, kegilaannya agak ngawur-ngawur, karena kalau kita lihat masa sekaliber Presiden Amerika bisa bicara atau bertindak seperti itu nampaknya itulah yang mungkin membuat orang-orang Republik sendiri agak capek juga itu ya. Persis. Dan dia itu adalah karakter orang yang tidak bisa diprediksi. Jadi pada saat-saat tertentu dia bisa berubah pikiran yang besar ya, tanpa berkonsultasi secara luas. Jadi ada kejutan-kejutan gitu. Dipikir itu perusahaan, Pak. Iya betul. Gaya Karim, ada yang mengatakan bahwa salah satu yang membuat Trump tetap kuat, artinya hampir bersaing dengan Biden adalah karena orang menganggap jika retorika anti Meksiko katakanlah itu muncul di periode pertama, sekarang retorika anti Cina membuat dia punya pijakan baru yang lebih luas gitu, dan orang mengatakan bahwa jika Biden maka kita tidak akan segalak Trump menghadapi Cina. Benar nggak itu? Gini ya, kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya pola perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump ke Cina ini kan sebenarnya tidak dengan mudah melihatkan bahwa hasilnya positif oleh Amerika Serikat, karena perang dagang juga menimbulkan dampak pada lemahnya international trade dan juga lemahnya ekonomi dunia ya. Nah, jadi kalau Joe Biden ini sudah 3 kali menjadi ketua Komisi Luar Negeri Kongres ya, sebelum dia menjadi wakil presiden. Jadi latar belakangnya, misalnya kalau ditanya di dalam sejarah Amerika Serikat, siapakah orang yang kuat sekali wakil presiden yang punya kuat dasar hukumnya di bidang politik luar negeri? Yaitu adalah Joe Biden. Bukan. Joe Biden adalah dia satunya. Yang keduanya itu yang ada kakak sama anak jadi presiden nih, George Bush Senior. George Bush Senior dan Joe Biden itu adalah 2 wakil presiden yang mempunyai latar belakang politik luar negeri yang kuat. Karena dia kalau Joe Biden tuh pernah memegang ketua Komisi Luar Negeri secara berturut-turut, sedangkan kalau George Bush Senior itu pernah menjadi CIA, pernah menjadi berbagai jabatan yang membuat dia itu sangat fasih mengenai pendalamannya dalam politik luar negeri tersebut. Jadi Joe Biden ini memiliki ketajaman dalam masalah-masalah luar negeri, dan dia memiliki juga keterampilan dalam menyelesaikan masalah-masalah peka dengan memberikan jalan keluar yang istilahnya mutually beneficial solution gitu lah, yang semua orang bisa merasa manfaatnya gitu. Jadi saya kok tidak negatif melihat Joe Biden di bidang menangani politik luar negeri ya, karena dia adalah orang lama di bidang itu. Ya, baik Pak Makarim, terima kasih Anda sudah memberikan perspektif yang juga menarik sekali, dan saya kira kelihatannya Joe Biden adalah pembalikan baru karena dia lebih teknokratik daripada Trump, dan Pak Teguh Reza saya juga tadi sudah memberikan bikanya. Kita akan istirahat lagi, ada Jurnal 9 merupakan rangkuman berita sepekan yang disiapkan oleh tim redaksi Smart FM. Nanti kita juga akan kembali lagi dengan teman-teman di Amerika sana, di Chicago, di Princeton maupun di DC. Saya Channel Lembah, kita istirahat untuk Jurnal 9.
Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita kembali dengan Perspektif Indonesia, for Biden, for Trump. Pertanyaan itulah topik kita. Dan jangan lupa acara ini merupakan kerjasama antara Smart FM Network dan Popular Center yang didukung oleh The Match Senayan Jakarta. Saya Ican Lembah masih bersama Dr. Ratri Istania di Chicago, Illinois, juga ada Eva Mazrieva di Washington DC, dan juga Dr. Juhairi yang berada di New Jersey, Princeton, New Jersey. Di Yogyakarta ada Dr. Makarim Wibisono, Pak Makarim sedang ada di sana, dan Dr. Teguh Reza Shah ada di Bandung. Wah, luar biasa, dunia betul-betul jadi flat seperti kata Tom Friedman. Eva, tadi mendengarkan Pak Teguh Reza Shah dan Pak Makarim Wibisono. Apa yang Anda komentari, apalagi dengan membandingkan dua figur yang kelihatannya memang betul-betul vis-a-vis, berhadapan-hadapan, bertolak belakang gitu ya. Satu dalam bentuk yang paling sederhana, satu dengan ketat, serius, pakai masker, satu cuek aja gitu. Apa yang terjadi di elit DC atau mungkin di sekitar Capitol Hill? Ya, ini sebelum kita lanjutkan ada satu update nih Bang Ican. Jadi kira-kira 5-10 menit lagi nih Biden akan bicara dari kediamannya di Wilmington, Delaware. Tapi ini sekarang sudah boleh kita rilis. Tapi bukan klaim kemenangan ya. Jadi ini dia hanya ingin menyampaikan tanda terima kasih kepada para supporter, minta mereka tetap bersabar sama seperti kemarin. Karena tadinya diharapkan beliau memang bisa bicara, mengklaim kemenangan sebagainya ketika ada konfirmasi bahwa negara bagian Georgia yang sedang menghitungkan recount, sedang recount, atau Arizona dan Nevada itu sudah ada hasil, tapi ternyata sampai sekarang masih terus melakukan proses penghitungan. Sementara kalau menjawab pertanyaan Bang Ican tadi, ada apa dengan Biden dan Trump, mungkin sudah dari sejak lama. Saya banyak bicara diskusi juga dengan Mbak Ratri nih. Sempat saya tanya sama Mbak Ratri, kenapa sih ketika 2016 lalu misalnya udah jelas-jelas figurnya ada Hillary Clinton yang begitu kuatnya begitu, dan di-compare langsung dengan Trump. Ketika itu Obama sudah begitu banyak berhasil, tapi kok Hillary kalah total, dan bahkan kita semua tertipu karena polling stations kayak media-media raksasa semua tadi sudah menjagokan Hillary bakal menang. Dan ini sempat terjadi lagi nih sekarang, nanti kita diskusikan juga. Waktu itu Mbak Ratri menjawabnya baik sekali bahwa memang bukan karena orang mendukung Trump, tapi karena orang nggak suka aja sama Hillary, karena Hillary itu begitu mewakili establishment, begitu kurang lebih ya Mbak Ratri ya, sehingga akhirnya orang lebih memilih figur baru yang sama sekali bukan dari orang politisi, businessman segala rupa, meskipun sekarang akhirnya kita menghadapi konsekuensinya nih. Dan saya tadinya ingin tanya juga ke Pak 4 tahun harga yang mahal ya. Ya, dan saya tadinya ingin tanya juga ke Pak Makarim atau Pak Teguh Reza Shah. Kalaupun nanti misalnya Biden yang sekarang diproyeksikan menang, tampaknya PR besar yang mesti dilakukan pertama kali justru di positioning barangkali ya Pak ya. Bagaimana menata ulang apa yang sudah terjadi. Jadi selama ini misalnya tiba-tiba kita keluar dari perjanjian iklim Paris, kan Biden janji katanya akan kembali balik lagi. Hari pertama, dia bilang hari pertama, itu pernyataan yang kuat sekali. Lalu kita keluar juga dari perjanjian nuklir Iran dengan 6 negara. Tampaknya kita mesti renegotiate lagi. Lalu kita keluar dari TPP, Trans-Pacific Partnership. Ini mesti lagi gabung, ajak Padahal TPP yang bikin Amerika. Iya, TPP keluar dari rumah sendiri ya. Ya, juga tentunya trade deal dengan Cina yang sekarang jadi musuh bebuyutan banget, dan dengan Rusia. Belum NATO lagi Pak Reza Shah ya. Kalau kita mau bicara soal NATO, lain lagi isunya. Jadi kayaknya 4 tahun ke depan kalau sampai Biden menang, masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus selesaikan, ya, harus di repositioning lagi Amerika ini sebelum mulai lagi dengan program-program baru. Lepas belum ada gangguan ya, kayak seperti dalam perjalanan Trump kemarin kan banyak juga tuh tiba-tiba dia diinvestigate kasus A. Artinya kalau kita mau lucu-lucuan, kalau Donald Trump bilang America first, ini global first. Ya,
jadi masih banyak, tapi mungkin nanti Pak Reza Shah bisa cerita lebih panjang ya Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak Reza, bisa disambar langsung pertanyaan dari Inong Bale, dari Pak Ibu Eva. Terima kasih Ibu. Salam dari Bandung. Betul sekali Ibu Eva, Mas Eva. Memang tantangan besar Biden ini adalah bahasa Inggrisnya itu clearing the deck ya Bu ya. Jadi dia harus membereskan hal-hal yang Obama sangkal dari komitmen lama Amerika Serikat sendiri. JCPOA itu kan secara khusus memonitor perkembangan Iran kan. Dan Amerika Serikat berbeda dengan negara-negara lain yang mencoba melihat Iran itu dengan lebih fair. Misalnya berbeda juga dengan Indonesia. Jadi cara pandang Trump yang sangat konfrontatif ini nggak baik bagi kekuatan-kekuatan nuklir yang lain gitu. Karena dalam bayangan mereka, kita kasihlah sedikit bagi Iran itu, tapi kita bisa kendalikan dia lebih panjang. Juga TPP kan sangat mengecewakan. Mengecewakan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Brunei. Mereka sudah mendesain aturan-aturan dalam negerinya sehingga kompatibel dengan TPP, Pak, Ibu. Jadi kecewa pula ala Vietnam itu. Perjanjian iklim lagi. Ini kan mengingkari niat baik dari setengah masyarakat dunia, Bu, yang menginginkan dunia ini small but more beautiful, Ibu. Nah, terus mengenai deal AS dengan RRC ini dahsyat, Bu. Itu dimensinya bukan hanya politik ekonomi tapi juga strategis. Karena jadi penguasaan di Laut Cina Selatan atau benturan di sekitar Laut Cina Selatan itu akan berdampak luar biasa, bukan hanya dagang. Betul, Pak. Betul, Pak. Selama ini negara-negara ASEAN, negara Asia Pasifik lain itu cukup tenang, Pak. Karena Amerika Serikat itu memonitor terus kondisi di Laut Cina Selatan lewat remote sensing, lewat perkuatan koalisi-koalisi dia dengan Filipina, dengan Vietnam, dan Jepang pun sampai turun tangan kepada Vietnam dan Filipina memberikan kapal-kapal fregat. Dan konon Indonesia pun akan dapat limpahan dari Jepang. Tentunya kan hal ini tidak mungkin terjadi tanpa restu Amerika Serikat. Jadi hal-hal ini, kalau Biden naik, sementara waktu itu dunia itu gelisah. India gelisah, apakah benar? Apakah komitmen Amerika Serikat akan seperti Trump kemarin yang mendukung India secara tidak langsung? Taiwan juga nangis-nangis, Pak. Karena mereka perlu jaminan dari hari ke hari untuk memonitor pergerakan Cina, dan Cina ini sudah sangat dahsyat. Kalau kita perhatikan anggaran pertahanan dia naik, kita perhatikan buku putih pertahanan dia naik, dan terakhir dia melakukan rencana simulasi penyerangan terhadap satu kepulauan tropis. Waduh, ini dahsyat ini. Ya, itu bisa siapa saja, bisa kampung kita. Siapa saja, Pak. Jadi karena itulah Pak Prabowo sempat berkunjung ke Pentagon, Pak. Dan tentunya kan ada informasi yang tidak boleh. Pastilah ada obrolan di balik tembok ada batu di balik udang. Yo, oke. Ibu Ratri, bagaimana melihatnya? Karena memang problem Trump selain banyak lagi buat kita yang terdekat adalah halaman depan kita itu di Pasifik dan Laut Cina Selatan, yang kira-kira kalau itu terjadi sesuatu, ada jago silat dari Shaolin dan cowboy dari Texas muncul di sana, kan kita yang pusing itu. Silakan berarti. Ya, terima kasih. Ini hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Eva dan juga Pak Reza. Saya ingin mulai dulu dari di Amerika sendiri, berdasarkan riset dari Pew, dikatakan bahwa sebenarnya publik itu tidak terlampau peduli untuk urusan foreign affair ya, untuk masalah kebijakan luar negeri. Jadi mau Trump, mau Biden, itu 50-50 mereka, jadi tidak terlalu antusias. Tapi yang mereka antusias adalah kalau kubu Republikan adalah masalah ekonomi, sedangkan kubu Demokrat itu masalah healthcare dan terutama COVID-19. Itu yang saya perhatikan. Nah, terkait ketika nanti siapa yang menjadi presiden, nah ini baru saja ada artikel dirilis dari Foreign Affairs, Larry Diamond yang menulis artikel tersebut. Nah, ini saya juga ingin konfirmasi kepada Pak Makarim, juga Pak Reza, karena dikatakan dalam artikel tersebut bahwa Amerika itu mau presidennya siapa, baik Biden maupun Trump,
damage has been done. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Trump ini kayaknya juga relevan ini. Damage has been done, dan ini Amerika itu sudah kepalang dia itu memprotek dirinya dan tidak mau bersahabat dengan negara-negara lain, dan itu 4 tahun kemarin itu sebenarnya sudah diawali dari dari pemerintahan sebelumnya juga. American imperialism itu katanya akan terus diteruskan, yang menginginkan bahwa Amerika itu lebih ekspansif, lebih agresif, dan juga Amerika itu harus America first. Artinya kebijakan luar negerinya dia, walaupun Biden akan meninggalkan kebijakan proteksionis ala Trump, akan tetapi semangat keluar negerinya itu untuk mengekspansi itu lebih tinggi. Mungkin begitu, karena imperialisme itu nggak akan hilang, kata Lady Diamond. Selanjutnya untuk urusan karena mereka juga sudah terlalu kuat kan, nggak mungkin tiba-tiba dia shrinking gitu ya. Mungkin seperti itu, karena dunia butuh balancer gitu. Balancer itu harus kekuatan besar, dan Amerika tuh sadar banget gitu bahwa sebagai hegemon pada sebelum Trump itu yang reluctant, sekarang ini dia harus mereposisi dirinya kembali di peta global, siapa dia sekarang ini, karena bentuknya baru kalau misalnya Biden yang akan memimpin. Tapi tetap semangat imperialisme Amerika itu tidak akan hilang, dan saya kira kalau menurut saya ketika berhadapan dengan Cina di Laut Cina Selatan, negara-negara di ASEAN membutuhkan Amerika Serikat, karena Cina itu tidak bisa dibendung. Cina itu semangat kompetisinya untuk mengalahkan Amerika, dan sekarang senang karena Amerika memilih untuk menarik diri dari segala perjanjian, dan kekosongan itu akan diisi oleh hegemon baru. Mungkin Cina yang saya lihat secara kekuatan itu potensial. Cina tidak memiliki sejarah menghormati hak-hak asasi, dan saya kira apa yang terjadi di Laut Cina Selatan itu cukup menakutkan, karena dia bisa menabrak apa saja aturannya, termasuk melanggar wilayah Indonesia ketika patrolinya masuk dan kemudian mencuri ikan kapal-kapal nelayannya. Nah itu saya kira dan perlengkapan kita terlalu amat sangat sedikit untuk menjaga pintu masuk laut dan menjaga zona ekonomi dan sebagainya. Kita semua sudah tahu itu. Sehingga bantuannya adalah ya udah kita datangkan lagi Paman Sam, kali ini Paman Joe. Oke. Iya, mungkin begitu Bang Ican. Kita istirahat lagi sebentar, nanti kita kembali lagi. Masih ada Pak Teguh Reza Shah, juga ada Pak Juhairi, Ibu Eva Matrieva, Ibu Ratri Tania. Terputus sedikit dengan pemakaian, tapi kita akan balik lagi. Saya Cara Lembah, kita ke studio lagi. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, setelah tadi dari Chicago dan dari DC, kita kembali ke Pak Juhairi yang mungkin sudah ada lagi ya di New Jersey. Pak Juhairi, yang menarik adalah dalam penanganan COVID, karena itu satu isu juga, dan kelihatannya Presiden Trump itu memang terlihat betul-betul seperti tidak peduli, dan tidak terlihat seperti pemimpin lain, dan kali ini mungkin kita melihat pembalikan yang sangat kasat mata, bagaimana Biden dengan begitu terukur, protokolnya ditaati, bahkan sampai kalau kita lihat dari latar depan, panggung depan yang ada di media-media, nampaknya Amerika mungkin akan lebih senang gitu menghadapi COVID ini, dan itu mungkin bisa juga kita lihat pada situasi yang akan dihadapi Amerika dalam menangani tadi masalah-masalah. Kalau Donald Trump suka bilateral, berunding, bagaimana pedagang gitu, berunding atu-atu gitu ya, supaya dia bisa kumpetin omongan dengan si A, dengan si B, dengan si C itu beda-beda. Sementara mungkin Biden tipe diplomat karir atau orang yang lama sebagai teknokrat akan mengelolanya dengan cara multilateral gitu. Tapi Anda sendiri kan sebagai pelaku di bidang kesehatan publik itu, kesehatan masyarakat, melihat bagaimana ini, apakah memang akhirnya Amerika akan dalam tanda petik selamat gitu menghadapi unorganized administration dengan munculnya
Biden yang lebih terukur dan tertata, Pak Juhairi. Terima kasih Bang Ican. Sebelum saya ke COVID, ya, kita sering sekali ngobrol COVID. Saya ingin meneruskan diskusi tadi tentang kebijakan internasional kalau Biden menang misalnya atau Trump menang. Saya pikir saya setuju dengan Bu Ratri bahwa kita lihat dari Amerika dulu ya. Jadi kadang-kadang orang melihat secara hitam putih Trump kepemimpinannya amburadul, represif, Biden seperti ini. Tapi publik Amerika sendiri nggak sesederhana itu gitu. Kita tadi bilang kita menyangka bahwa karena pernyataan Trump terhadap perempuan atau sikapnya yang sangat negatif terhadap minoritas apalagi orang Latino misalnya gitu ya, itu tidak serta-merta bahwa kaum perempuan nggak memilih Trump, apalagi tahun 2016 kan. Mbak Ratri bilang bahwa itu bukan karena mereka memilih Trump, tapi karena mereka nggak suka Hillary yang memang tidak populer. Tapi saya pikir lebih dari itu juga ada sentimen yang lebih dalam lagi, dalam hal ini sentimen masalah nasionalisme Amerika sendiri. Itu yang pada saat saya masuk ke Amerika dulu ya, saya merasa aman sebagai Muslim di sini. Tapi setelah Trump masuk, itu nggak terasa lagi karena saya pikir orang sini merasa ada ancaman dari orang luar gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang pendidikan, pendapatan dan sebagainya, orang Asia itu yang paling tinggi misalnya, orang kulit putih itu kalah gitu. Nah orang Latino itu campur aduk karena ada yang Meksiko lain dengan itu. Jadi nggak sesederhana itu bahwa oke, kalau Trump begini Amerika nggak juga. Sekarang yang di Miami yang memenangkan Trump, kenapa menang itu siapa? Latino dan minoritas. Karena apa? Di Miami itu Latinonya kebanyakan dari Cuba dan dari Colombia, dan mereka outlook politiknya sangat berbeda. Bagi mereka ekonomi mungkin nggak terlalu masalah ya, tapi masalah social issues, aborsi dan sebagainya, mereka Katolik yang taat kan, itu yang jadi masalah besar. Jadi mereka tidak sama dengan Meksiko ya, Meksiko yang berhadapan langsung. Sama dengan Meksiko datang ke sini mereka lebih cenderung karena mereka ekonomi. Ya kan? Dan dalam walaupun buat awam seperti saya lihatnya ya hampir sama aja gitu ya. Betul. Kalau yang sudah lama di sini perbedaannya jelas. Aksen Spanishnya juga beda, Bang Ican. Jadi yang seperti itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita melihat ke luar negeri. Nah, di luar negeri, politik luar negeri yang mengkritik Trump bilang Trump itu terlalu represif, terlalu menarik diri dari Paris Accord, dan urusan dengan China nggak beres-beres, ya. Urusan di Timur Tengah nggak beres-beres, itu yang mengkritik kan. Tapi setengahnya dari orang Amerika senang mereka. Karena apa? Ujung-ujungnya dengan Trump pekerjaan-pekerjaan yang di bidang saya, di bidang farmasi yang biasanya ke India atau ke Vietnam, sekarang di Amerika. Jadi untuk orang-orang tertentu, ekonomi itu lebih penting daripada urusan kelakuan Trump. Kemarin saya baca di Washington Post. Maksud Anda itulah tadi yang menjelaskan tadi Eva di awal diskusi kita meletakkan ini kan akhirnya 50-50 gitu ya. Betul. Jadi yang di Washington Post kemarin saya baca, mereka bilang misalnya Rusia mereka bingung karena selama ini mereka mesra dengan Trump kan. Pada saat Biden masuk mereka mulai bingung, tapi nggak sesederhana itu juga gitu loh. Jadi yang pasti saya pikir begini, Biden dalam kalau dia menang ya, yang pasti tadi seperti Pak Makarim, Bu Eva, Bu Ratri bilang, pasti dia berusaha menang lewat pengadilan. Makanya dia pilih Amy Coney Barrett, itu saya pikir betul Bu Ratri, supaya 6-3 kan, 6-3 dengan sistem pemilihan sekarang dia kelihatan menang duluan, karena yang close kan belakangan. Jadi pada saat belum ada keputusan dia mau bawa ke Supreme Court, itu Mahkamah Agung konservatif kan, 6-3 kemungkinan menang, mirip dengan Bush dulu, mirip tapi nggak sama. Jadi kalau saya bilang dalam hal ini pengaruh Biden kalau dia menang untuk urusan luar negeri itu nggak akan dengan serta-merta bakal kelihatan, mungkin nggak akan terlalu kelihatan dengan jelas. Begitu juga dengan China. Atau yang berubah
bukan tujuannya tapi caranya saja gitu ya. Caranya mungkin berbeda, dan jangan lupa. Jadi sama-sama American first gitu ya. Itulah saya bilang yang namanya American first, imperialisme, expansion itu mungkin terjadi meskipun Biden sama Trump. Karena apa? Pada saat Trump masuk, segera Brexit kan. Pada saat ke Inggris, saya ngobrol dengan supir taksi, banyak yang bilang, kenapa sekarang banyak pendatang dari luar? Tunjangan sosial saya berkurang. Saya ke Belanda sama juga. Geert Wilders di Belanda yang biasanya nggak dapat suara naik karena nasionalisme, karena sistem keakuannya meningkat kan di Inggris. Atau ancaman dari pendatang seperti anda ini. Itulah termasuk dia. Jadi menular di Amerika. Saya kan pendatang di sini, jadi ancaman. Anda semua ini muhajirin ini. Nah itu. Kayak Inggris panggilan Le Pen jadi sangat populer. Jadi maksud saya begini, untuk menambah diskusi tadi ya, urusan masalah luar negeri, kebijakan luar negeri Trump dengan Biden mungkin ujung-ujungnya sama. Itu yang saya khawatirkan. Jadi seolah-olah ini mendapat saya ya, intinya di Amerika ini mereka muak dengan orang luar. Apalagi pada saat Obama maju untuk pertama kalinya orang kulit hitam jadi presiden, itu juga jadi pemicu kenapa Trump masuk, kenapa dia benci Hillary. Coba bayangkan di sini, jangan lupa Muslim. Itu jangan lupa di sini kulit putih itu masih 80 atau mungkin sekitar 70, masih mayoritas ya, dan kebanyakan di sini lebih konservatif daripada Eropa. Nah, ke COVID sekarang ya, jadi saya agak panjang lebar masalah lain. Kalau masalah COVID itu saya pikir jelas. Dalam arti, saya pikir COVID juga yang bikin demise Trump. Karena apa? Sebelum COVID, sebetulnya ekonomi udah enak-enak aja di Amerika. Untuk orang Amerika ya. COVID masuk, langsung ambruk. Nah, COVID juga dijadikan alasan orang Demokrat bahwa Trump membunuh 230.000 orang sekarang sudah meninggal di Amerika. Kedepannya, kalau itu serangan yang cukup beralasan kalau melihat aksi Trump yang di depan publik. Saya pikir begitu. Secara terbuka, anti protokol. Ya. Dan itu akan lebih meningkatkan gairah dari yang sayap kiri, yaitu dari pihak Demokrat untuk vote kan. Ya. Nah, dari segi apakah naiknya Biden akan mempercepat vaksin misalnya ya, atau akan memperbaiki sistem kontrol COVID, saya pikir iya, tapi bukan berarti, jangan lupa, ini akan rumit, karena dia mungkin nggak punya banyak waktu untuk ngurus COVID ke depan. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dulu ya, yang sudah acak-acakan di pemerintahan. Jadi mungkin ada dari segi kebijakan, saya jauh sangat percaya Biden, karena dia lebih terkontrol. Tapi sebagaimana efektifnya itu saya kurang tahu, Bang Ican. Masalahnya apa? Kalau urusan pendanaan, sekarang ada 2-3 pendanaan, sumber pendanaan untuk COVID. BARDA, satu lagi CEPI, dan satu lagi yang kepunyaan Bill Gates. Mereka sudah disalurkan memang agak bebas dari pemerintahan. Jadi secara singkatnya saya lebih optimistis bahwa Biden akan lebih bisa menangani COVID dengan lebih bertanggung jawab, lebih terstruktur, lebih efektif. Sejauh mana efektifnya, secepat apa, saya kurang tahu. Yang pasti, kalaupun Biden naik, saya bilang tahun 2021 akhir baru saya bisa buka itu masker kalau saya keluar rumah. Karena apa? Vaksin itu kalaupun itu di tahap 3 itu efektif ya Bang Ican ya, kita perlu distribusi. Kita perlu pastikan bahwa itu efektif. Kita perlu bangun imunitas secara umum di Amerika, itu perlu waktu lama. Jadi dugaan saya 2021 kita masih masker. Saya kira begitu aja Bang Ican. Dan nampaknya memang presiden elektif nanti itu presiden pakai masker daripada tidak pakai masker. Eva, kalau Anda lihat suasana di Gedung Putih sendiri memang terasa seperti itu ya. Artinya orang cuek bebek gitu ya, tidak terlalu ketat bahkan seperti di negara kita itu kan, kita itu dipelototin orang, ditahan satpam kalau kita tidak pakai masker, Eva, di sini di negara lamamu.
Iya, jauh lebih disiplin barangkali yang di luar Gedung Putih ya, Mbak Ratri atau Pak Zuhairi kelihatan. Saya kalau belanja ke pasar di Costco lah, kalau kita mau Costco itu kayak pasar makronya di Indonesia yang pasar resmi. Saya belanja di situ tuh karena sekali belanja susu tuh bisa 8-7 galon, Bang Ican. Maklum anaknya banyak. Jadi saya kalau ke situ itu kalau mau antri dia akan cek pakai masker nggak dan antrinya 2 meter nggak. Kadang-kadang misalnya belanja sama suami kan deket-deketan, dipriwitin juga jauhan nggak boleh walaupun tuh suami istri tapi dia merasa nggak sesuai pedoman itu di luar. Tapi kalau di Gedung Putih ya seperti yang Bang Ican lihat lah. Tapi pendukung yang seperti di Gedung Putih yang menjotohi Gedung Putih kan banyak juga di Amerika kalau kita lihat ada juga, kan dan itulah bisa juga tertransformasi menjadi suara menjadi vote gitu ya. Iya betul, tapi paling tidak yang di Virginia ini sekarang masih sangat hati-hati. Oke. Pak Reza? Yap. Ya. Pak Reza, memang kelihatannya Amerika ini kan mau tidak mau tetap dibutuhkan karena kalau cuman Cina yang kuat kita juga pusing gitu, dan sekarang memang Rusia tidak bisa lagi mengejar Cina, begitu juga raksasa-raksasa atau calon raksasa lain seperti Turki atau Iran pun belum bisa. Nah, kembali ke Amerika dan bahkan Jepang pun lebih memilih berlindung di balik koboi di samurai ini daripada dia samurainya maju sendiri. Pak Reza, bagaimana nanti profil di sekitar kita ini, karena kan kita tetap harus melihat aspek yang terkait dengan Laut Cina Selatan dan Pasifik bagaimanapun juga gitu. Terima kasih Bang Ican. Saya perhatikan tetangga-tetangga kita itu resah Bang, resah dan juga takut Bang, karena selama ini langsung maupun tidak langsung Amerika Serikat kan punya perjanjian Bang. Dengan Filipina dia punya perjanjian dan lama. Dengan Vietnam baru dia punya perjanjian. Kemudian dengan Singapura dia punya perjanjian pertahanan. Kemudian dengan Indonesia kita nggak punya Pak. Tapi dengan kemampuan kita membangun ketahanan nasional, membangun kewaspadaan nasional, dari kemampuan kita mengendalikan selat-selat dan laut-laut sekitar kita Pak, itu merupakan bonus bagi dia sebenarnya Pak. Ya, jadi yang kita perlukan sekarang adalah diplomasi persis seperti Bung Karno tahun 50-an dulu Pak. Jadi bebas, aktif, dan kreatif. Nah, dalam hal ini kita mencoba bermain di tengah-tengah. Harus cantik sekali ini. Semoga berhasil ya. Jadi Bung Karno itu berhasil memasukkan Rusia, Uni Soviet ke dalam. Dia bantu kita, dia kawal Amerika Serikat agar tidak masuk kepada kita, dan otomatis Belanda pun keluar dari Indonesia Pak. Jadi cara-cara berpikir ini luar biasa, dan semoga bisa kita lakukan. Dan itulah yang disebut sebenarnya sebagai bebas aktif. Karena bisa juga bebas aktif itu bingung kita mau ngapain. Jadi bingung sehingga tidak, mendingan kita diam aja, takut salah gitu. Jadi bebas aktif itu menuntut karajo yang lama Pak. Kemudian menuntut juga ketumbuhan, dan karajonya 24 jam Pak. Jadi makanya ini kita kan sudah buka ini Pak, buka wilayah terluar itu. Silakan Amerika investasi, monggo. Ya sekarang masalahnya kalau Cina mau juga nuntut hak yang sama ya kita berat. Jadi kita harus menjadikan kedatangan Amerika ini yang mau investasi itu sebagai sebuah benchmark yang baru. Nah, jadi kalau Cina maupun negara lain, ya. Pak Reza, kita kan nanti mau istirahat lagi, tapi 2 menit ini saya mau gunakan untuk, kan kita ini Indonesia ini tidak bisa sendiri. Kalau kita dengan ASEAN tentu lebih baik. Tapi masalahnya ASEAN sekarang kan tidak seperti zaman waktu dibikin oleh ada Malik Narciso Ramos, Tun Razak dulu. Sekarang ini mungkin kita tidak lihat lagi ASEAN itu menjadi sesuatu yang cukup penting sebagai forum kerjasama. Betul Pak. Sudah main sendiri gitu loh. ASEAN nggak bisa Pak, tapi ASEAN juga sangat tergantung pada Indonesia Pak. 40% kekuatan ekonomi ASEAN itu kita Pak. Dan ASEAN itu tidak bergigi kalau nggak ada kita Pak. Nah, jadi dalam hal inilah kita mencoba menyeimbangkan Pak. Jadi yang namanya Indo-Pasifik itu ya kita coba versi ASEAN. Pada saat yang sama Indo-Pasifik versi lain silakan bergerak. Dan tampaknya Jepang sudah sadar Pak, memberi kesempatan namanya ASEAN Centrality itu. Jadi saya sangat berharap adalah konsepsi baru dengan Joe Biden ini Pak yang calon presiden. Iya. Dengan Daeng Biding, kata orang kampung saya Daeng Biding. Iya Pak, Daeng Biding ini
Ya semoga Pak akan ada jalan tengah, karena bagaimanapun keadaan sekarang ini menyulitkan kita Pak. Baik. IIZ kita terganggu sekali Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Teguh Reza Shah, Ibu Eva Mazreva, Pak Juhairi Muhtar, dan Ibu Ratri Stadia. Kita istirahat satu sesi lagi, kita akan datang dengan kesimpulan atau garis besar yang akan disampaikan oleh Anda semua. Baik, smart listeners dan juga sahabat-saudara, kita lanjutkan lagi dan setelah kita kembali ke studio untuk beberapa menit. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Agak lupa, kita punya janji juga dengan Ibu Suzy Sudarman, tapi memang beliau berjanjikan di waktu-waktu akhir ada kegiatan lain. Untuk Ibu Ratri, Pak Juhairi, dan Ibu Eva serta Pak Ariza, kita kasih kesempatan Bu Suzy. Selamat pagi, jelang siang Ibu Suzy Sudarman. Selamat pagi. Ya, kami sudah berdiskusi dari beberapa teman yang ada di Amerika, baik di Chicago, New Jersey maupun DC. Ibu Suzy sendiri bagaimana melihat jika Biden menang, semua orang berharap bahwa membuat Amerika tidak lebih, tanda petik, tidak lebih ugal-ugalan gitu, lebih menata, dan barangkali yang menarik dari Biden adalah mungkin dia berbeda dengan Trump yang lebih cenderung bilateral, maka Biden mungkin lebih mengedepankan pendekatan multilateral kembali seperti sebagaimana banyak dilakukan oleh Presiden Amerika yang lebih punya kemampuan teknokratik atau menjaga administrasinya dengan lebih tertata. Ibu Suzy, silakan. Kalau saya pandangannya adalah biasanya kalau seorang presiden tidak memiliki hubungan khusus dengan sebuah negara, perlu kita perhatikan expert yang akan diangkat di National Security Council. Apakah expert National Security Council Joseph Biden nantinya itu cinta Indonesia, atau kebetulan yang dipilih adalah akademisi yang ugal-ugalan? Kan terbuka spektrumnya, ya. Karena kalau misalnya yang dipilih adalah orang yang tidak santun dan tidak mengikuti gerak Indonesia, kita bisa jadi sumber mara bahaya buat diri kita sendiri. Misalnya kita kenal kalau di National Security Council ada orang right wing, dia pasti akan melakukan hal tertentu sesuai dengan right wingnya. Misalnya lalu dia jadi duta besar di Venezuela, ya, tujuannya adalah untuk melaksanakan kudeta. Jadi sebetulnya jangan dianggap atau dulu karirnya si Condoleezza Rice dan akhirnya jadi Menteri Luar Negeri dan menjalankan pendapatnya gitu menurut Ibu Suzy, ya. Kalau Condoleezza Rice lebih netral karena dia seorang akademisi yang netral. Tapi ada kelompok-kelompok kanan atau kelompok-kelompok kiri yang bisa saja diangkat menjadi ahli Asia misalnya. Nah, itu bisa berbahaya kalau ahli Asianya itu tidak bersimpati terhadap Indonesia. Jadi yang harus sangat diperhatikan oleh Kemenlu adalah siapa yang akan dipilih di National Security Council. Karena bisa. Jadi sekali lagi bukan presiden dan atau partai, Bu Suzy, ya. Penasehatnya itu yang memberikan briefing. Nah, ini berbahaya, ngerti nggak? Kalau dulu kita punya orang-orang yang simpati dengan Indonesia, misalnya Obama, presidennya bisa memveto penasehatnya. Tetapi kalau presidennya tidak kenal dengan Indonesia, dia bisa dimasukkan input yang sebetulnya tidak cocok. Yang ini yang harus diperhatikan. Karena kalangan Demokrat kan sekarang berkembang menjadi kalangan yang progresif, kiri banget, atau yang sentris. Nah, kebetulan yang sangat bersuara keras sekarang adalah orang seperti Nancy Pelosi, orang seperti AOC dan sebagainya. Itu pengejauhan tahannya atau manifestasinya terhadap negeri kita itu apa? Karena bisa saja sedikit-sedikit isu radikalisme diangkat, atau isu hak asasi diangkat. Seperti kita lihat Hong Kong diberikan
right of self-determination, misalnya begitu ya. Jadi ini yang bersifat abstrak kadang-kadang karena kurang paham bahwa di sana individualitas seorang expert itu bisa mengganggu hubungan antar negara karena dia dipilih untuk memberikan briefing kepada presidennya. Dan sebagai negara presidensil pasti orang yang mulutnya dekat kuping presiden itu lebih penting daripada sejumlah orang yang akan berbicara di parlemen gitu ya Bu Susi, itu yang Anda maksud ya? Sebagai contoh misalnya waktu Wolfowitz berkuasa, Wolfowitz istrinya dulu penari Jawa, jadi dia agak lunak tapi keras juga tapi lunak. Lalu kita mempunyai Obama yang kebetulan pernah tinggal di Indonesia, jadi itu sangat menguntungkan. Tetapi kalau expertnya itu diambil bukan sebagai keahlian, dan sekarang ahli Indonesia sangat langka di Amerika Serikat. Ada misalnya Pepinski, ada Jeffrey Winters, ada Michael Malley ya, tapi mudah-mudahan bukan mereka yang diangkat karena masing-masing mempunyai expertise yang terlalu fokus. Bu Susi, kalau Kamala Harris yang tentu ada separuh Asia di tubuhnya gitu, apakah dia nanti bisa dijadikan harapan untuk melihat Asia lebih tajam atau lebih dalam gitu? Kamala Harris termasuk orang progresif. I see. Jadi, bagaimana membuat rambu-rambu agar progressivism itu tidak membahayakan Republik Indonesia? Karena kan Republik Indonesia ini belum mantap penguasaannya kepada seluruh elemen kekuatan politik. Mereka bisa melakukan sembarangan aja, apapun saja gitu ya. Misalnya soal beribadah, soal gereja, soal segala macam. Nah ini kita bisa menjadi fokus karena kasihan pemerintahnya juga kan belum ajak banget. Struktur tidak diapresiasi gitu oleh orang-orang jahat itu. Bukannya baik untuk untuk memberi tanda petik tekanan kepada kegiatan kita yang mungkin lebih proper nantinya. Jika isu-isu muncul. Itu tergantung biasnya penasehat presiden itu. Jadi siapa yang akan duduk di kursi Asia di National Security Council harus kita amati. Lalu kalau dia punya bias tertentu, mungkin harus diadakan pendekatan khusus oleh KBRI. Karena lobby-lobby itu biasanya kuat kalau Amerika mempunyai hubungan militer dengan negara tertentu. Misalnya mereka berperang atau mensuplai atau apa. Jadi kalau misalnya tidak ada suara-suara lobby yang pro-Indonesia di Washington DC dan tidak dipelihara hal tersebut, akan berabe karena kalangan progresif itu bisa membuat separatisme sebetulnya. Kalau misalnya dilihat dari diskursusnya profesor-profesor di akademis Amerika. Karena membuat proyek gitu ya. Pada dasarnya setiap kali kita melangkah, walaupun itu kita negara berkembang, tidak dilihat sebagai itu, tapi dilihat sebagai pelanggaran hak-hak. Ya, itu yang susah. Oke, Ibu Susi, kita sudah di sesi terakhir dan pandangan Ibu Susi akhirnya melengkapi diskusi kita yang sejak jam 9 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Namun saya ingin mintakan dulu Ibu Ratri di Illinois, Pak Juhairi di New Jersey, dan Ibu Eva di DC, serta Pak Teguh Reza di Paris Van Java maksudnya, untuk memberikan kesimpulan 1 menit lah, boleh ya? Monggo, mulai dari Bu Ratri. Terima kasih Bang Ican, salam Bu Susi, salam kenal. Saya singkat saja, Amerika ketika sudah terpilih nanti presiden itu akan menghadapi tantangan berat karena sudah terjadi polarisasi yang sedemikian hebat di Amerika. Saya kira tantangan berikutnya adalah bagaimana sekarang putih ini yang dominan ini harus menghadapi era baru di mana Latino atau Latinx itu sekarang diproyeksikan akan melebihi jumlah mereka pada tahun 2000 kalau nggak salah 50 menurut Pew Research Center. Bagaimana mereka menyikapi perubahan yang begitu besar di Amerika Serikat.
Dan itu saya kira tidak akan mudah karena mengingat dominasi kulit putih makin lama kok makin mengecil di kancah perpolitikan Amerika. Begitu. Oke. Terima kasih. Ibu Eva, Mbak Zrieva dari DC. Ya, makasih Bang Ican diajak ikut serta di diskusi ini. Bu Susi, terima kasih. Biasa sering kontak juga. Selagi kita bicara ini, Joe Biden lagi bicara juga nih Bang Ican. Jadi tadi dia bilang, poinnya adalah bahwa meskipun sekarang ini kelihatannya kita terpecah belah, tapi dia sangat menghargai seluruh warga Amerika karena mau mengikuti proses pemilihan umum ini, mau memberikan suara, mau menunjukkan hak politik mereka. Dan saya pikir itu yang salah satu bisa kita tiru ya, bahwa itu bahasa tubuh orang menang gitu ya Pak. Kayaknya begitu. Tapi itu yang bisa kita pelajari di Indonesia, bahwa di tengah pandemi yang sudah menjangkiti lebih dari 9,5 juta orang di Amerika ini, yang sudah menewaskan lebih dari 230.000 orang, masih tetap mau voting. Di tengah suasana dingin, Bang Ican, Anda bayangkan ketika TPS dibuka itu jam 5, jam 7, dingin, orang datang dengan masker, dengan sarung tangan segala rupa. Jadi partisipasi politik yang tinggi itu kita mau pilkada soalnya tanggal 9 Desember, jadi sekaligus bisa dilihat bagaimana tertibnya kita pelajari. Dan kata Pak Johari tadi kan, kita bisa datang langsung ke TPS atau kita bisa minta lewat pos. Jadi kegairahan orang untuk memberikan suara itu patut kita tiru. Selain tentunya kalau kita sendiri di pers tuh ingin juga mempelajari, mengetahui lepas dari perpecahan ini ya, polarisasi yang tajam ini, kenapa yang saya bilang tadi yang disebut-sebut sebagai blue wave study itu kok nggak terjadi? Kalau memang katanya bahwa Biden menjanjikan reformasi imigrasi yang lebih baik, misalnya pemberdayaan perempuan yang lebih tegas, lebih setara, macam-macam ya. Tapi kok nggak terjadi, kok nggak muncul kegairahan itu di kubu Partai Demokrat? Kok orang masih ada juga yang cinta gitu ya pada kebijakan yang pendahulunya. Masih banyak yang mesti kita pelajari, kita analisa ya dari kita masih punya waktu lagi untuk diskusi, karena habis ini tentu kita akan pelajari juga, termasuk yang disampaikan oleh Ibu Susi. Pak Johari, 1 minute. Terima kasih Bang Ican, salam kenal Bu Susi. Kalau saya bilang the damage is done. Jadi kalau saya melihat Trump itu, dia nggak punya prinsip sebetulnya, dia bukan ideolog, dia orangnya pragmatis, tapi bisa pandai memanfaatkan situasi. Jadi dia bisa berhasil membangkitkan the feeling of victim among the whites. Nah, jadi kedepannya saya bilang tantangan utama Biden, kalau dia terpilih, mudah-mudahan terpilih, kalau saya pikir dia lebih pemimpin yang lebih baik, saya pikir tantangan yang paling utama itu bagaimana mengatasi politik identitas dan rasisme yang semakin menguat di Amerika. Karena secara geografis Amerika sangat-sangat berubah. Di neighborhood saya di sini banyak dari seluruh dunia. Jadi dengan seperti itu saya pikir tantangan utama Biden bukan ekonomi, bukan COVID dan yang lain. Semuanya penting ya, tapi intinya bagaimana menjembatani berbagai fraksi atau berbagai bagian dari benua Amerika. Baik. Thank you. Pak Teguh Reza Shah, Baris Panjava, 1 menit. Pak. Ini Joe Biden bagaimanapun beliau akan perlu konsolidasi, Pak ya. Perlu waktu dalam negeri, menghandle dalam negeri dan luar negeri. Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap bekerja lurus, tegakkan demokrasi, tata kelola yang baik di dalam negeri, pemerintah dan swasta. Dan untuk itu birokrasi kita harus terlihat sangat qualified di mata Amerika Serikat, khususnya buat menjaga Sabang Merauke, kemudian Miangas, Pulau Rote ini, ya mohon TNI, Polri, intelijen itu bekerja dengan amat bersungguh-sungguh. Kemudian terakhir ya untuk Amerika Serikat, ya yardstick kita adalah Indonesia Amerika Serikat Strategic Partnership, Pak. Semoga kita perlu mengingatkan terus pada Mang Ujo Abidin ini agar ya ada yardstick antara kita dengan beliau, dan agar beliau juga menindaklanjuti harapan-harapan yang dibuat oleh Bapak Obama dan Bapak Pompeo selama sebulan terakhir. Terima kasih Bang. Baik. Oke, yang terakhir Ibu Susi Sudarman, 1 menit bisa memberi tekanan apa yang kita perlu perhatikan. Ya tentunya tergantung kepada bagaimana kita menata domestik, karena kita berhubungan dengan adidaya. Adidaya tidak nunggu instruksi dari negara berkembang. Adidaya menentukan apa yang baik untuk dirinya. Nah itu bahaya, karena
kalau saya lihat struktur domestik ini terlalu banyak diintervensi oleh negara asing. Semua kekuatan politik dikasih dana oleh mereka, walaupun itu sifatnya sosial maupun sifatnya beasiswa maupun apa. Jadi semua sudah terkait dalam global network ini. Nah, kalau global network ini tidak bisa melegitimasikan pemerintahannya, mereka mudah untuk ditunggangi oleh salah satu adidaya yang menginginkan intervensi lebih lanjut. Nah, itu yang berbahaya. Jadi apakah pada para pejabat Indonesia itu paham bahwa kita tidak memberikan instruksi kepada mereka, mereka akan menentukan sendiri. Jadi yang sebetulnya harus disiapkan adalah domestic structure-nya ini, pola koalisinya ini benar-benar ditinjau sebagai loyal apa tidak. Kalau enggak, mereka akan melakukan separatisme pasti. Karena masih banyak unsur-unsur yang tidak puas yang dibuat oleh beberapa kekuatan politik di dalam negeri. Itu yang saya khawatirkan, karena yang maju sekarang adalah Progressive Democratic Party yang dikuasai diskursusnya oleh orang-orang konstituen baru yang melawan konstituen sayap kanan. Jadi harus ada pendengar dan kita harus mengamati juga advisernya itu siapa nanti di National Security Council, karena kita sangat menentukan. Ya, kita titip mata kita dan telinga kita kepada Ibu Ratri di Chicago, kepada Pak Juhairi di Princeton, dan terutama Ibu Eva yang ada di jantung Amerika di Washington DC. Terima kasih banyak. Tadi Ibu Susi Sudarman, Ketua Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia. Sebelumnya yang bicara adalah Dr. Juhairi Mukhtar dari Princeton di New Jersey. Juga ada Dr. Ratri Istania yang mengajar di Political Science Loyola University Chicago, Illinois, dan juga ada Eva Mazrieva, produser Voice of America di Washington DC, yang bolak-balik di White House. Kalau mau titip pertanyaan ke dia saja. Juga ada Pak Dr. Teguh Reza Shah, pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pajajaran di Bandung. Dan last but not least, tadi ada senior kita Pak Makarim Wibisono yang sedang berada di daerah sekitar Jawa Tengah dalam perjalanan. Terima kasih banyak semuanya. Saya Ican Lembah, sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.